On My Way atau Pesugihan, part 54-56. Setelah dari pos security, gua masuk lagi ke hotel. Udah waktunya berkeliling. Waktu itu gua naik tangga, soalnya gua takut naik lift sendirian. Gua naik tangga dengan membayangkan semua penampakan yang gua lihat dari CCTV dan cerita yang gua dengar langsung dari karyawan dan security. Pas di lantai 3, gua lihat ada 2 karyawan yang lagi duduk berdua, kepala mereka nunduk. Gua rasa mereka lagi istirahat, lagi pacaran dan mereka malu karena gua lewat situ. Gua jalan, gua bilang, "Permisi," mereka gak jawab, songong. Gua naik tangga lagi, gua dengar ada pintu yang kebuka dan tertutup. Ada suara orang tertawa juga, gua lihat ke bawah. Gua turun lagi ke bawah, 2 karyawan itu udah gak ada. Gua keluar di pintu lantai 3, di situ ada karyawan hotel yang lain. Gua tanya, "Tadi lihat ada 2 karyawan keluar dari sini gak?" Karyawan jawab, "Gak ada pak, yang keluar baru bapak saja." "Kenapa ya pak?" Gua bilang kalau tadi di tangga ada 2 orang karyawan yang lagi duduk, lagi pacaran kayaknya. Karyawan itu bilang, "Pak, kalau malam, karyawan gak pernah ada yang mau lewat tangga apalagi diem di tangga. Dari tadi saya di sini, gak ada karyawan yang keluar dari pintu ini selain bapak." Gua gemeteran tapi makin penasaran. Gua minta karyawan itu anterin gua ke ruangan CCTV karena gua lupa tempatnya di mana. Setelah gua sampai di ruangan CCTV, gua ceritain kejadian yang gua alami di tangga ke karyawan yang ada di sana. Gua minta dia lihatin pintu dari lantai 3, di sana ada gua, tapi 2 karyawan itu gak ada, pintu kebuka dan tertutup sendiri. Lagi serius lihat CCTV. Sinta telpon, katanya ada kamar yang berisik banget. Masalahnya, setelah dicek, kamar itu kosong. Dia bilang ada di lantai 7. Gua keluar dari ruang CCTV, gua lari. Pas gua naik tangga, gua lihat ada cewek lagi berdiri pakai baju SMA. Cewek itu berdiri, rambutnya acak-acakan, badannya cuma setengah, gak ada kakinya. Di lehernya itu kayak ada bekas tali. Entah dia mati gantung diri atau dibunuh orang. Gua masih berdiri, cewek itu ngelihatin gua. Gua gemeteran, dia lihatin gua terus. Gua yang lagi nahan takut ini dibikin kaget sama bunyi HP gua sendiri. Ternyata yang telpon itu Wisnu. Gua bilang, "Tunggu, jangan dulu telpon. Gua lagi sibuk." Gua tutup telponnya dan gua lihat cewek itu ketawa lalu hilang. Gua lari menuju lantai di mana Sinta sama Ibu Tiri yang lagi periksa kamar kosong tapi berisik. Akhirnya gua sampai, ketemu juga sama Sinta dan Ibu Tiri. Ibu Tiri bilang kalau malam sebelumnya pun terdengar suara berisik juga di dalam kamar ini. Gak lama, ada karyawan hotel yang datang memberikan kunci kamar itu ke Ibu Tiri. Gua sempet dengar suara seperti benda-benda jatuh dari dalam kamar. Ibu Tiri membuka pintu kamar itu. Gua sama Sinta cek semua sudut kamar dan gak ada satupun benda yang jatuh. Gua tanya ke karyawan yang nganterin kunci, "Apa yang lu tahu soal kamar ini?" Sinta bilang ke karyawan itu, "Kami bertiga sedang pembersihan. Ceritakan saja apa yang kamu tahu." Bisa jadi itu mempermudah tugas kami. Karyawan itu tetap gak mau jawab. Pas kita bertiga mau keluar kamar, barulah si karyawan itu bercerita bahwa di kamar ini pernah ada yang bunuh diri. Saat gua lagi dengerin karyawan ini bercerita, Sinta dapat laporan dari resepsionis bahwa ada tamu yang melihat penampakan di kamarnya. Ibu Tiri bilang, "Kalian pergi saja,
kamar ini urusan saya." Gua sama Sinta pergi. Setelah sampai di sana, gua lihat tamunya itu ada 3 orang. Cewek semua. Sinta bisik-bisik ke gua, "Satunya bukan orang." Saat itu gua belum sadar karena mata gua terlalu fokus melihat bodi mereka. Tangannya Sinta gerakin kepala gua ke cermin meja rias. KMPRT, jelas-jelas gua lihat 3 orang cewek, tapi pas gua lihat di cermin cuma ada 2 orang, yang satu lagi. Sinta tanya ke mereka, "Kak, boleh gak saya di sini dulu sebentar? Jadi kakak gak perlu takut. Temen saya bentar lagi pergi." "Breng Sinta, gua lagi enak lihatin cewek-cewek ini." Dia ngusir gua. "Sial." Sinta bisik-bisik ke gua, "Ini urusan gue. Lu lihatin parkiran." Gua keluar kamar. Dalam hati gua ngomong, Sinta sama ibu tiri emang strong. Tapi kenapa gua disuruh ke parkiran? Gua ke parkiran, gua gak tahu lantai berapa. Saat gua di parkiran, Sinta kirim gua pesan, "Jangan terlambat." Gua jalan di parkiran sambil ngerokok. Gua lihat kanan kiri. Gua jalan, lalu gua lihat ada seorang lelaki yang lagi tiduran di dekat mobil yang lagi parkir. Gua jalan ke arah dia, gua deketin dia. Mungkin karena suara sepatu gua yang berisik, orang itu pun bangun. Masalahnya, pas dia bangun, badannya doang yang berdiri, kepalanya gak ikut. Dia jalan tanpa kepala. Gua cari botol, gua lupa belum bawa botol buat pindahin makhluk halus. Jelas gua takut. Gua lari, turun beberapa lantai. Saat itu gua lihat ada lelaki yang sedang berdiri di ujung tembok. Dia bilang, "Mati," lalu dia loncat ke bawah. Dalam hati gua ngomong, itu paling penampakan." Gua masuk ke salah satu pintu lalu gua masuk lift. Di dalam lift sudah ada 2 orang, gak lama gua ada di lantai dasar. Gua keluar dari lift, pas gua keluar dari lift, 2 orang itu tertawa. Gua tengok ke belakang, 2 orang itu masih ada tapi kaki kedua orang itu gak nginjek lift alias melayang. Sial, melihat makin banyaknya kejadian aneh di hotel ini, jelas membuat gua bertanya-tanya, ini hotel ada apa sih? Ampe gua gak bisa bedain mana orang mana setan. Gak tahu kenapa saat gua di hotel, mata gua seperti ditunjukkan untuk melihat semua kejadian yang ada di hotel itu. Gua pergi ke ruangan CCTV, di sana gak ada orang, gak tahu pada kemana. Dari ruangan CCTV gua dengar ada suara ambulans. Gua lari ke lobi dan beberapa orang sudah berkumpul di luar hotel. Gua jalan ke arah orang yang sedang berkumpul. Di situ gua kaget. Ternyata orang yang gua lihat di parkiran yang dia bilang mati itu bukan penampakan, dia manusia. Dia bunuh diri gak tahu loncat dari lantai berapa. Gua gak terlalu perhatiin lantai berapa. Banyak darah di sana. Kepala lelaki yang bunuh diri itu pecah terbelah. Amit-amit, gua baru sadar dengan apa yang dibilang sama Sinta ke gua. Sinta nyuruh gua ke parkiran. Sinta kirim pesan ke gua, "Jangan terlambat." Mungkin Sinta udah tahu atau diberitahu bahwa akan ada yang bunuh diri di tempat itu. Sebenarnya Sinta ngasih petunjuk ke gua, tapi guanya yang gak menyadari sampai sejauh itu. Tunggu sebentar, apa ini termasuk kutukan 999 kematian yang harus gua lihat? Setelah melihat kejadian itu, gua masuk lagi ke dalam. Gua diem di lobi. Mungkin itu jam 3 pagi. Gak lama Sinta sama ibu tiri datang. Ibu tiri bilang di kamar yang berisik itu, di kamar yang katanya ada anak sekolah yang bunuh diri itu. Bukan, mereka gak bunuh diri. Yang benar itu,
Lelaki yang membunuh pacarnya, Sinta tanya Ibu Tri Meraga Sukma. Ibu Tiri bilang, iya, saya lihat semuanya. Laki-laki itu marah sama pacarnya. Gua bengong. Gua tanya, maksudnya gimana Bu? Ibu Tiri bilang, anak SMA, mereka sepasang kekasih. Si ceweknya ini selingkuh dengan suami orang. Ibu Tiri bilang, lelaki ini gak terima. Dia mengatur semuanya sehingga pacar dan kakak iparnya itu mau datang ke hotel. Saat tiba di hotel, lelaki yang saat itu masih SMA dia membunuh kakak iparnya yang berselingkuh dengan pacarnya. Sinta bilang, pantas di kamar itu aku lihat ada cewek yang wajahnya sangat sedih. Lalu kejadiannya gimana Bu? Ibu Tri bilang, di parkiran. Anak itu menggorok leher kakak iparnya sampai putus. Hah? Apa jangan-jangan yang gua lihat di parkiran itu adalah penampakan si laki-laki itu? Ibu Tiri bilang, setelah membunuh kakak iparnya, dia masuk ke salah satu kamar hotel. Jelas perempuan yang sudah ada di kamar itu kaget. Dia kaget kalau yang datang itu pacarnya, bukan lelaki yang ngajak dia ke hotel. Si cowok ini memukul ceweknya dan bilang, lu selingkuh sama suami orang. Itu suami kakak gua. Ibu Tiri bilang, cewek itu minta ampun tapi cowoknya gak tertahan lagi. Cowok itu dibisiki oleh iblis. Dia membunuh pacarnya dengan mencekik lehernya menggunakan tali lalu memotong tubuhnya menjadi dua bagian. Jadi cewek tanpa kaki yang gua lihat di tangga itu. Setelah membunuh kakak ipar dan pacarnya, lelaki itu pun bunuh diri. Gila. Setelah Ibu Tiri, Sinta pun menceritakan apa yang terjadi di kamar yang ditempati oleh dua orang cewek yang waktu itu gua lihat ada 3 orang. Sinta bilang, cewek yang ada di antara mereka adalah penghuni lama di tempat ini, bahkan sebelum hotel ini dibangun. Dan sebetulnya, dia adalah iblis yang bisa merubah wujud jadi apapun. Iblis ini selalu ada jika tamu hotel yang datang ke hotel itu hanya untuk begituan, terlebih yang hubungan sesama jenis. Dia selalu ada untuk ikutan. Sinta tanya ke gua, kenapa telat? Gua kan udah bilang di parkiran. Gua bilang, gua gak ngerti awalnya. Di parkiran gua lihat orang lagi tiduran deket mobil. Pas dia berdiri gak ada kepalanya. Gua lari dan gua lihat ada orang yang mau bunuh diri. Gua tahu, gua juga denger dia bilang mati. Tapi waktu itu gua gak sadar. Gua gak bisa bedain mana orang dan mana iblis di tempat ini. Ibu Tiri bilang, tempat ini memang aneh. Baru di tempat ini saja saya kadang bingung melihat mana orang mana iblis. Energinya besar sekali. Terlalu banyak aura negatif dan sudah terlalu lama dibiarkan. Harus segera dibersihkan. Di hotel ini juga ada banyak makhluk yang memang sengaja ditempatkan di hotel untuk mempengaruhi pengunjung hotel biar bunuh diri dan saling membunuh. Hantu anak SMA yang tanpa kaki itu adalah korban pembunuhan oleh pacarnya sendiri yang sebelumnya sudah membunuh lelaki yang merupakan iparnya sendiri di parkiran hotel. Lelaki SMA ini begitu berani membunuh 2 orang lalu membunuh dirinya sendiri. Itu tak lain karena pengaruh iblis. Si iblis juga yang mempengaruhi orang untuk bunuh diri, loncat di parkiran. Kebesokannya, ini malam terakhir di hotel, semuanya harus selesai malam ini juga. Di malam itu, kita bertiga berada di tempat berbeda. Ada beberapa makhluk gua hancurin karena menolak dipindahkan. Sebagian lainnya gua masukin ke dalam botol untuk dipindahkan. Sebetulnya, yang paling banyak hancurin makhluk saat di hotel itu Ibu Tiri. Pas gua lagi sibuk, tiba-tiba Sinta telpon. Dia bilang, Arya, bantuin gua. Ibu Tri, gua tanya, lu di mana? Sinta bilang, parkiran lantai 5. Gua lari ke sana.
Sampai di sana gua lihat Sinta mencoba menahan ibu tiri yang mau loncat ke bawah. Di situ gua bantuin Sinta. Gila, orang kaya ibu tiri aja bisa dikendaliin sama iblis. Sinta bilang, cukup, udah cukup. Ini jebakan, besok kita pulang. Gua gak ngerti. Gua tanya, jebakan apa? Sinta bilang, kayaknya pemilik hotel sengaja ngundang gua kesini biar gua ajak lo. Gua bingung. Sinta bilang, nanti juga lu tahu. Nanti juga lu ngerti. Gak mau mikirin. Gua udah puyeng banget. Gua ke kamar, tidur. Pas gua mau tidur, gua ngerasa ada yang aneh. AC gua nyalain tapi badan terasa panas. Gua duduk, gua pakai cincin dan gua pegang kujang. Kalau gak jaga-jaga, gua ngeri dibawa ke batu nisan lagi. Saat itu ada yang tertawa. Gua lihat kanan kiri, suaranya ada tapi wujudnya gak ada. Dia bilang, dimanapun kamu berada, aku akan mendekatkanmu dengan kematian manusia bodoh yang mudah aku pengaruhi. Sekarang aku tidak bisa membawamu ke duniaku, kujangmu membuatku muak. Tapi itu tidak akan bertahan lama karena kujangmu akan berada di tempat yang jauh darimu dan aku bisa leluasa membawamu pergi. Dia bilang, ini adalah tanah kami. Sampai hari akhir, tempat ini menjadi tempat manusia berbuat dosa. Tempat ini akan penuh dengan darah manusia-manusia berdosa. Kamu tidak akan bisa menghentikan kami. Kami ditakdirkan menjadi perusak di bumi dan kamu bukanlah penyelamat. Gua udah gak tahan sama omongannya. Kuping gua panas. Dia bilang, tetaplah terjaga atau kami akan mencuri benda pusakamu itu dan membawamu pergi sampai-sampai kamu tidak bisa membedakan lagi mana bulan mana matahari. Sial, begadang lagi nih gua. Biar gua gak ketiduran, gua nyari kesibukan dengan membuka FB. Dan di saat gua buka FB, gua selalu ingat Diana. Gak tahu meskipun gua gak pernah ketemu sama dia, tapi gua pernah dekat. Kita saling bercerita, sering bercanda, saling rindu walau tak saling cinta. Saat itu gua add beberapa orang yang gua rasa itu teman sekolahnya Diana. Gua inbox semua temannya itu, gua kasih nomor gua ke semua temannya. Gua bilang, nanti tolong kasih saya kabar soal Diana. Gua ketiduran, paginya ada orang namanya Fauzi, dia inbox, dia bilang kalau dia itu teman sekelasnya Diana. Gua tanya soal Diana, Fauzi bercerita ke gua. Suatu hari, ketika waktu jam istirahat tiba, Diana dapat kabar kalau papanya meninggal. Waktu pulang sekolah, Diana cepat-cepat pulang. Karena terburu-terburu, waktu nyebrang, Diana gak lihat-lihat. Dia ketabrak sama motor. Dia tertabrak oleh motor yang dikendarai oleh teman satu sekolahnya sendiri. Karena kejadian itu, tangan dan kakinya yang kanan harus pakai gips. Diana gak sekolah beberapa hari, pantas saja dia gak ngabarin gua. Mungkin waktu itu dia sakit. Gua salah paham. Fauzi bilang karena Diana ketabrak, dia gak bisa ikut ke pemakaman papanya. Dia dibawa ke RS, tapi pulang hari itu juga. Dia dijemput sama kakak ibunya. Katanya, ibunya Diana lagi liburan di Bali sama pacarnya. Diana sendirian di hotel. Gua tanya sama Fauzi, Zi, Diana udah punya pacar ya? Fauzi bilang gak punya. Dia gak punya pacar. Gua bilang kalau gua lihat Diana komenan sama cowok. Diana bilang kangen. Diana juga bilang kalau dia udah gak sabar pengen ketemu. Di situ Fauzi bilang kalau cowok itu adalah kakaknya Diana. Deh gua salah lagi. Fauzi bilang kalau kakaknya Diana itu kerja di salah satu bank di Palembang. Waktu papanya Diana meninggal, dia tinggal sendirian di hotel.
Ibunya udah gak peduli sama Diana. Diana bilang kalau udah lulus, Diana mau ikut sama kakaknya ke Palembang. Terus gua tanya ke Fauzi soal Diana yang malam-malam telpon gua yang katanya dia ketakutan. Fauzi bilang kalau malam itu Diana ketakutan karena melihat sesuatu. Takut terjadi apa-apa sama Diana. Fauzi sama Linda datang ke hotel untuk jemput Diana. Malam itu, Diana ikut sama mereka lalu sampai sekarang tinggal di rumahnya Linda. Waktu di rumah Linda, Diana cerita kalau di hotel milik kakak ibunya itu sering terjadi penampakan dan pada malam itu Diana udah gak tahan lagi. Sesudah Diana kecelakaan, dia kesulitan jalan dan harus tinggal di hotel, gak bisa kemana-kemana. Katanya, Linda yang sering nemenin Diana di hotel. Waktu Fauzi sama Linda malam-malam jemput Diana, Diana lagi nangis di kamarnya. Dia sama Linda jemput setelah Diana bikin status di FB kalau dia ketakutan. Sampai di hotel, Fauzi sama Linda lama banget nunggu Diana. Waktu Diana buka pintu kamarnya, Diana langsung peluk Linda. Diana cerita pas dia lagi istirahat, dia dengar ada yang ketuk pintu kamarnya, tapi pas dilihat gak ada siapa-siapa. Pas ada yang ketuk lagi, Diana buka pintu. Dia lihat di depan matanya ada perempuan pakai baju SMA, tapi badannya cuma setengah, gak ada kakinya. Melihat penampakan itu, Diana tutup pintu lalu Diana telpon gua. Setelah telpon gua, Diana coba tidur. Pas dia tidur, di sampingnya ada cewek yang tidur juga. Iya, cewek SMA itu tidur di sampingnya Diana. Diana mau lari tapi gak bisa. Kakinya kan susah gerak gara-gara ketabrak motor. Dia jatuh dari tempat tidurnya. Diana bilang kalau cewek SMA itu berdiri di kasur dan terus-menerus lihatin Diana. Gak lama, Fauzi sama Linda datang. Diana berdiri lalu jalan ke arah pintu. Dia buka pintu dan dia nangis. Diana bilang kalau di hotel itu banyak banget penampakan dan suara-suara aneh. Diana terpaksa diem di hotel karena di rumahnya gak ada siapa-siapa. Diana juga cerita soal gua sama Fauzi. Katanya, sebelum ke Palembang, Diana pengen ketemu dulu sama Alangga. Jelas, mendengar semua cerita Fauzi, gua nyesel sama sikap gua ke Diana. Ternyata dia gak pernah bohong. Setelah cerita panjang lebar, Fauzi menutup telepon. Lalu dia kirim pesan, "Maaf, ada guru. Nanti saya kabari lagi, siapa tahu Diana mau ketemu. Mumpung masnya ada di Jakarta," gua bilang, "Makasih banyak, nanti kabari ya." Gak lama Sinta datang ke kamar gua. Sinta ngajak gua ke ruangannya si pemilik hotel. Pas gua masuk, di ruangan itu ada Zahra. Buset gak ngangka Zahra ada main sama mantan bos suaminya sendiri. Si bos mau sama Zahra cuma buat dijadikan tumbal. Setidaknya, dinikahi untuk melayani iblis. Si bos ngajak gua sama Sinta ke lantai paling atas. Kita berempat masuk lift. Zahra malu lihat gua karena kelakuan gilanya itu. Sinta bilang ke si bos kalau sengaja bawa makhluk-makhluk itu ke tempat ini. Lalu kenapa bos minta Ibu Tri untuk pembersihan hotel ini? Oh iya bos, cewek ini cantik juga. Nyari tumbalnya bisa banget ya si bos. Mendengar itu, Zahra nanya ke gua, "Arya, apa itu benar?" Sinta bilang, "Wah, Mbak cantik kenal Arya juga?" "Arya kok gak bilang ke gua kalau lo kenal nih cewek?" Si bos cuma diem, mungkin dia gak ngangka gua sama Sinta bisa sejauh itu. Saat keluar dari lift, Sinta bilang ke si bos, "Tanpa memuja iblis pun hotel ini akan tetap ramai." "Salah jalan bos,
Gua kasih botol ke si bos. Gua bilang, pantes saya pengen bawa botol ini. Ternyata yang selama ini saya cari itu Anda Pak Bos. Oh iya, di dalam botol ini ada jin yang menyerupai istri Anda. Mukanya rata. Dia saya tangkap di rumah Ari. Pasti kenal dong sama Ari. Satu guru masa gak kenal hehe. Si bos diem aja. Gua bilang, oh iya, lukisan yang dibuat dari kulit kepala mertua bapak itu bagus banget. Kalau bisa jangan dititip ke orang lain, kasian. Si bos bilang, saya gak bisa lepas kalau saya telat kasih tumbal. Saya pasti miskin. Sinta ketawa. Dia bilang, iya mendingan sembah iblis aja. Bisa cepet kaya. Kapan lagi ya Pak? Oh iya, uang ini kami ambil ya. Karena ini hak kami. Di setiap pembersihan, kami memang dibayar. Kami menyebutnya infak, tapi kami tidak memberikan tarif karena itu tidak diperbolehkan. Bahkan haram jika kami meminta uang dari orang yang meminta bantuan. Bahkan dari infak yang kami terima, kami hanya mengambil paling banyak 25% dan hasil lainnya disedekahkan kepada anak yatim, masjid Del. Gua sama Sinta langsung pergi dari hotel karena kita sudah selesai pembersihan yang gak benar-benar bersih. Sinta pulang ke rumahnya di Pamulang. Sebelum gua pulang, gua telpon Diana. Gua minta maaf sama dia. Gua ngajak ketemu tapi dia gak mau. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.